Mari saudara kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus menolong bukan hanya memahami, tetapi juga untuk kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Berikan kepada kami kerendahan hati. Jadikan hati kami ya Tuhan, boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan sekedar memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga menghidupi, melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kita terhadap sebuah masalah saudara jauh lebih penting, jauh lebih esensial daripada besarnya masalah yang kita hadapi. Nah saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata saudara di sebuah gereja yang cukup besar yang digembalakan oleh seorang pendeta yang begitu berkarisma. Gereja ini saudara pada akhirnya mengalami kemunduran baik secara kualitas maupun juga kuantitas sejak gembalanya yang berkarisma itu meninggal pada usia 70 tahun. Sudah begitu banyak pendeta-pendeta saudara yang diundang untuk melayani di gereja tersebut. Tetapi sayangnya tidak ada satupun pendeta-pendeta yang diundang itu saudara yang memiliki kapasitas, yang memiliki karisma dan kemampuan seperti gembala sebelumnya saudara. Sampai akhirnya saudara gereja ini menemukan ada seorang pendeta muda yang pada saat itu masih berusia kurang lebih 40 tahun. Seorang pendeta muda yang pintar berkhotbah, memiliki kemampuan pastoral yang juga sangat baik, yang memberikan perhatian, kecintaan yang luar biasa terhadap jemaat yang dilayaninya. Dan akhirnya saudara, pendeta muda ini menjadi gembala di gereja itu. Dan di bawah kepemimpinan daripada pendeta muda ini saudara, gereja itu makin berkembang luar biasa. Bahkan kemajuan dan perkembangannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gembala sebelumnya. Tetapi sayangnya saudara, pendeta muda ini mengalami sebuah kecelakaan yang berat yang mengakibatkan kedua kakinya saudara harus diamputasi. Berbulan-bulan dia berada di rumah sakit sampai akhirnya dia menggunakan kedua kaki palsunya untuk beraktivitas dan melayani. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pukulan yang hebat, beban psikologis yang luar biasa bagi pendeta muda ini.
Dulu dia orang yang begitu energik, begitu produktif, begitu sigap dan siap untuk menolong setiap pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Dia begitu dikagumi, dia begitu dibutuhkan dan luar biasa di mata jemaat. Tetapi saudara, sekarang dia merasakan ada sesuatu perubahan drastis di dalam dirinya. Dulu saudara dia bisa mengerjakan banyak hal sendiri. Tetapi sekarang dia banyak bergantung kepada orang lain di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dulu saudara, sorot mata jemaat itu melihat dirinya begitu kagum, begitu terpukau dengan kemampuannya. Tetapi sekarang dia merasa sorot mata jemaat itu berubah menjadi belas kasihan. Dia merasa dia tidak lagi efektif di dalam melayani. Dia merasa dirinya hanya terus-menerus menjadi beban bagi gereja, bagi orang-orang yang dia layani. Saudara-saudara, di tengah beban psikologis yang berat seperti ini, dia mengambil keputusan saudara untuk bunuh diri. Jemaat dikagetkan saudara oleh berita ini dan menemukan ada sepucuk surat yang ditaruh di kamarnya. Di situ dia menceritakan betapa bergumulnya dia. Betapa berat beban penderitaan psikologis yang dia alami. Sekarang dia merasa bukan lagi pendeta yang berguna, yang bermanfaat bagi gereja yang dia layani. Tetapi dia merasa hidupnya hanya menjadi beban dan menjadi objek belas kasihan jemaat terhadap dia. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca kisah nyata ini saudara, saya mencoba untuk merenungkan. Kalau saya berada di posisi pendeta muda ini, bagaimana kondisi perasaan psikologis saya? Jujur saudara, tidak mudah berada di dalam posisi dia. Tetapi saudara, kalau kita mengaitkan pengalaman daripada pendeta muda ini dengan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam bagian ini, maka saya percaya saudara, jika seandainya pendeta muda ini bisa berdamai dengan kelemahan fisiknya, dia bisa berdamai dengan kecacatan yang ada di dalam dirinya, maka saya percaya di dalam anugerah dan kuasa Tuhan yang melebihi keterbatasan dan kelemahan dirinya, dia tetap bisa melihat buah-buah yang indah, yang manis di dalam pelayanannya. Tetapi sayangnya saudara, pendeta muda ini tidak mengambil sebuah respons, keputusan yang tepat di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saudara saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Rasul Paulus bergumul dengan pergumulan di dalam hidupnya yang disebut sebagai duri di dalam daging di dalam bagian ini. Nah kalau kita saudara membaca bagian ini, maka jelas sekali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Di situ Rasul Paulus menceritakan 14 tahun yang silam sebelum dia menulis surat ini, dia punya pengalaman rohani, pengalaman spektakuler yang luar biasa, yaitu diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ Rasul Paulus menceritakan supaya dia tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri atas pengalaman yang spektakuler itu. Maka Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan adanya duri di dalam daging yang dialami oleh Paulus, yang menolong dia untuk dia bisa tetap rendah hati dan bergantung penuh kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang saudara ketika kita mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging, di dalam bagian ini, ada begitu banyak penafsiran saudara tentang bagian ini. Ada para penafsir saudara yang menafsirkan bahwa duri di dalam daging yang dialami oleh Paulus ini, itu berkaitan dengan penyakit fisik yang dia derita. Nah itulah sebabnya saudara, kalau saudara membaca misalnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka duri di dalam daging itu langsung diterjemahkan sebagai penyakit fisik yang diderita atau yang dialami oleh Paulus. Lalu saudara, ada juga penafsir yang menafsirkan bahwa duri di dalam daging ini berkaitan dengan depresi berkala. Tekanan-tekanan psikis yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, sehingga menghasilkan depresi berkala di dalam diri Paulus.
Lalu ada juga saudara yang menafsirkan bahwa duri di dalam daging ini berkaitan dengan godaan seksual yang terus-menerus mengganggu diri Paulus. Oleh karena Paulus tidak menikah sebagai manusia normal, sebagai seorang pria normal, tentu ada kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan seks. Dan bagaimana Paulus menyalurkan ini? Nah saudara, maka penafsir ini mengatakan bahwa duri di dalam daging ini berkaitan dengan godaan-godaan seksual yang ada. Ya, walaupun secara pribadi saudara, saya condong tidak menerima pandangan ini. Nah, lalu yang berikutnya saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa duri di dalam daging yang Paulus bicarakan di dalam bagian ini, itu adalah berbicara tentang sekelompok orang. Khususnya di dalam konteks 2 Korintus ini, yaitu guru-guru palsu yang menentang pelayanannya, yang beroposisi dengan Paulus, yang menghasut jemaat Korintus untuk meragukan otoritas wibawa kerasulannya. Dan orang-orang inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan, kesesakan di dalam pergumulan Paulus di dalam pelayanannya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun saudara, penafsiran atau pemahaman kita tentang duri di dalam daging yang dialami oleh Paulus di dalam bagian ini, intinya adalah bahwa duri di dalam daging itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang membuat Paulus menderita. Nah kalau saudara Paulus itu tidak terganggu, tidak merasa menderita dengan duri di dalam daging yang dialaminya ini, maka nggak mungkin Paulus itu berdoa berkali-kali kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Namun saudara, ketika kita menafsirkan bagian ini, maka kita juga perlu berhati-hati bahwa ungkapan atau istilah duri di dalam daging yang Paulus alami, yang menimbulkan kesesakan dan penderitaan di dalam dirinya saudara, itu tidak boleh ditafsirkan sebagai keterikatan Paulus pada dosa tertentu. Seolah-olah saudara Paulus itu kecanduan dosa tertentu atau melakukan perilaku moral yang tidak baik menjadi kebiasaan, dia terikat pada itu dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari dosa ini, lepaskan saya dari keterikatan ini. Bukan saudara, duri di dalam daging, di dalam bagian ini tidak bisa ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan berkaitan dengan keterikatan Paulus terhadap dosa tertentu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 hal saudara yang ingin saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan berkaitan dengan pergumulan dan pengalaman Paulus berkaitan dengan duri dalam daging ini. Yang pertama saudara, Allah itu jauh lebih tertarik kepada kualitas karakter kita, kepada pertumbuhan rohani kita, kepada diri kita ini menjadi seperti apa di mata Allah, itu melebihi dari segala kenyamanan-kenyamanan, kelancaran hidup atau kondisi-kondisi eksternal yang kita alami. Saudara-saudara, pernyataan ini bukan berarti saudara Allah itu lebih senang melihat kita sakit daripada sehat. Bukan itu poin saya. Pernyataan ini juga saudara tidak bermaksud mengatakan Allah itu lebih senang melihat kita susah, menderita ketimbang kita bahagia. Bukan itu poin saya. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah yang menjadi fokus, yang menjadi konsentrasi Allah di dalam hidupmu dan hidupku Allah adalah, yaitu Allah itu ingin mengubah kita, membentuk kita menjadi manusia yang Dia inginkan, melebihi dari segala kondisi-kondisi eksternal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengaitkan saudara pernyataan ini dengan apa yang Paulus alami berkaitan dengan duri dalam daging. Dikatakan di dalam bagian ini dia menyadari bahwa duri di dalam daging itu bertujuan untuk membuat Paulus itu rendah hati di dalam Tuhan. Supaya dia di dalam pelayanan itu tidak bergantung kepada kehebatan, kepada kekuatan, kepada kemampuan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia terus-menerus bergantung kepada anugerah dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat saudara jejak rekam
pelayanan Paulus, saudara, maka Paulus adalah orang yang mungkin sangat berpotensi untuk memiliki kesombongan rohani di dalam hidupnya. Saya berimajinasi, saudara, membayangkan seandainya diadakan persekutuan sidang raya gereja-gereja di Yerusalem yang memutuskan dari sekian banyak rasul, dari sekian banyak hamba Tuhan atau rohaniwan yang melayani pada saat itu. Siapa di antara rasul-rasul ini atau di antara rohaniwan ini yang layak untuk mendapatkan Nobel Award, penghargaan atas dedikasi pelayanan yang dilakukan? Maka saya percaya, saudara, persekutuan sidang raya itu akan memutuskan yang berhak mendapatkan penghargaan apresiasi itu adalah Rasul Paulus. Kenapa, saudara? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Seorang rasul yang begitu luar biasa, yang mendirikan begitu banyak gereja, khususnya di Asia Kecil. Paulus juga, saudara, dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak memikirkan untung dan rugi di dalam pelayanan. Bahkan dia tidak pernah memikirkan nyawanya sendiri, keselamatannya sendiri. Yang penting dia adalah memberitakan Injil dan mengurusi apa yang menjadi keperluan jemaat. Itulah ambisinya, itulah keinginannya, itulah kebahagiaan hidupnya. Kita juga melihat, saudara, bahwa Rasul Paulus itu memiliki pengetahuan, pengenalan akan firman yang begitu luar biasa dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Itulah sebabnya tidak heran sebagian besar dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ilham Roh Kudus. Kalau kita juga, saudara, melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di dalam bagian ini, kita melihat Rasul Paulus itu mengalami sebuah pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Yang mungkin tidak semua rasul atau orang bisa mengalami pengalaman spektakuler seperti ini. Yaitu diangkat ke surga oleh Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus, kalau kita lihat, saudara, memiliki kualifikasi yang mungkin sulit tertandingi oleh rasul-rasul yang lain. Tetapi, saudara, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan adanya duri di dalam daging yang membuat Paulus tidak nyaman di dalam hidup dan pelayanannya. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan Paulus, tetapi justru karena Tuhan ingin menopang Paulus. Apalah artinya, saudara, duri di dalam daging itu dicabut oleh Tuhan di dalam diri Paulus. Kalau pada akhirnya Paulus meninggikan diri sendiri lebih daripada meninggikan Tuhan. Apalah artinya duri dalam daging itu dicabut oleh Tuhan di dalam diri Paulus, kalau pada akhirnya dia lebih bersandar kepada kehebatan, kemampuan dirinya sendiri, lebih daripada bersandar kepada kuasa dan anugerah Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan duri di dalam daging itu untuk menopang Paulus dan menolong Paulus untuk tetap setia dan menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis Kristen dan seorang motivator Kristen, saudara, yang bernama Joni Eareckson Tada adalah sosok pribadi di mana dia bisa berdamai dengan kelemahan fisik, dengan kecacatan yang ada di dalam dirinya. Justru di dalam kecacatan dan kelemahannya itu menjadi sarana dia melihat kuasa, kasih, anugerah, dan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca, saudara, biografi daripada Joni Eareckson Tada, pada saat dia remaja, di dalam usia 18 tahun, saudara, dia mengalami kecelakaan yang berat, yang mengakibatkan bagian leher sampai ke bawahnya, saudara, lumpuh. Usianya sekarang sudah 73 tahun, berarti kalau kita hitung, saudara, sejak dia mengalami kelumpuhan di dalam usia yang ke-18 tahun, dia sudah kurang lebih 55 tahun. Sampai dengan hari ini, masih berada di dalam kelumpuhan. Tetapi, saudara, yang menarik adalah di tengah-tengah kecacatan dirinya, di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, dia tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dia tidak mengambil keputusan untuk mempertanyakan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi dia justru di dalam sebuah seminar, saudara, yang dia adakan, dia mengucapkan kalimat seperti ini. Allah lebih berfokus membentukku untuk makin serupa dengan anaknya daripada
meninggalkanku dalam zona nyamanku. Allah lebih tertarik pada kualitas batiniah daripada keadaan-keadaan luarku, keadaan eksternalku. Hal-hal seperti memurnikan imanku, membuatku rendah hati, membersihkan pikiranku, dan menguatkan karakterku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara di dalam hidup ini, kita itu memiliki pola pikir yang terbalik. Yaitu kita itu saudara lebih berfokus kepada keadaan-keadaan eksternal diri kita di dalam kita mengukur kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berpikir kalau saya hidupnya sehat terus, itu berarti Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang kepada saya. Kalau saya sakit-sakitan berarti Tuhan meninggalkan saya, tidak sayang kepada saya. Kalau Tuhan itu memberikan kelancaran, perekonomian saya baik, bisnis saya lancar, itu berarti Tuhan memberkati saya. Tuhan sayang dengan saya, Tuhan baik dengan saya. Tetapi kalau bisnis saya sedang bangkrut, ekonomi saya sedang merosot, itu berarti Tuhan tidak memberkati saya, meninggalkan saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita harus berpikir, saudara, bahwa berkat Tuhan itu jangan kita persempit, hanya berkaitan dengan kelancaran-kelancaran hidup kita secara eksternal. Betul saudara, kita bisa sehat, kita bisa bekerja dengan baik, penghasilan kita oke, dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, itu adalah bagian dari berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, kita jangan mempersempit berkat Allah itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi juga ada berkat yang Allah sediakan di dalam hidup kita, saudara, yaitu berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita hanya mengukur hidup kita, saudara, berkat Tuhan itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat materi, saudara. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Yesus, yang hidupnya kaya raya? Ada, saudara. Ada nggak orang yang tidak percaya Kristus, yang bukan Kristen, umurnya panjang? Ada. Ada nggak saudara orang yang tidak percaya Yesus, yang bukan Kristen, saudara, dia punya karir yang luar biasa, dia sukses? Ada. Maka saudara, kalau kita kembali kepada prinsip Alkitab, kekayaan, kesehatan, saudara, kelancaran di dalam hidup ini, saudara, itu sebenarnya adalah merupakan berkat umum, general blessing, yang bisa Allah berikan, sediakan bagi siapa saja. Bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya Kristus, bahkan orang-orang yang ateis sekalipun. Tetapi ada satu berkat yang hanya kita miliki, yang hanya kita terima di dalam Yesus Kristus, yaitu berkat keselamatan, berkat kita mendapatkan diri Kristus itu sendiri. Itulah berkat yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Lalu saudara, hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk renungkan di dalam bagian ini, saudara, adalah bahwa pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, itu tidak selalu mengubah keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Oh, Tuhan itu menolong saya kalau saya sakit lalu menjadi sembuh. Oh, Tuhan itu menolong saya kalau saya bisnisnya lagi tidak baik sekarang menjadi baik dan jauh lebih baik. Betul saudara, itu bisa menjadi salah satu bentuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Alkitab, termasuk juga apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, bentuk pertolongan Allah itu saudara di dalam hidup kita tidak selalu mengubah keadaan yang buruk menjadi yang baik. Ada saat-saat tertentu mungkin Tuhan masih mengizinkan kita berada di dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan situasi hidup makin buruk. Tetapi jawaban doa yang Allah berikan adalah Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan anugerah kepada kita. Dia memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menanggung pergumulan hidup itu. Bahkan kita tetap bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kekelaman hidup yang kita alami. Saudara-saudara, itulah jawaban doa saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Tuhan tidak mencabut duri dalam daging itu.
Tuhan tidak menghilangkan atau melenyapkan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Paulus. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-9 saudara, Rasul Paulus mengatakan dan dia mengakui jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi kesempurna. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini, istilah kasih karunia di dalam bagian ini saudara dikaitkan dengan ungkapan atau direlasikan dengan ungkapan kuasa Tuhan. Sehingga saudara, kasih karunia di dalam bagian ini itu adalah berupa pertolongan, kekuatan yang Allah berikan kepada Rasul Paulus untuk dia bisa menanggung, untuk dia bisa melewati, memikul setiap kesulitan dan pergumulan duri di dalam daging yang dia alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau menurut ukuran duniawi saudara, mungkin Rasul Paulus itu yang paling punya hak komplain dan protes kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus tidak berkata dan tidak berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, Engkau kan tahu saya ini mati-matian melayani. Saya tidak pernah memikirkan untung rugi di dalam melayani. Saya bahkan tidak menghiraukan nyawa saya sedikit pun di dalam melayani. Engkau tahu Tuhan. Masakan saya cuma minta cabut duri di dalam daging ini saja. Engkau tidak mengabulkan aku. Engkau peduli enggak dengan hidupku? Engkau mengasihi aku enggak Tuhan? Enggak ada saudara kalimat itu keluar di dalam mulut Paulus. Paulus juga saudara tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini enggak minta yang aneh-aneh loh kepadamu. Saya enggak minta kekayaan, saya enggak minta kedudukan, saya enggak minta jabatan. Saya tidak minta segala sesuatu yang dikejar dan yang dibanggakan oleh dunia ini. Saya hanya minta satu, cabut duri dalam daging ini. Supaya aku bisa lebih efektif melayani engkau. Saudara-saudara, Tuhan ternyata memiliki kehendak lain. Di sini saudara saya belajar bahwa permintaan kita yang kelihatannya paling masuk akal sekalipun, permintaan kita yang kelihatannya paling manusiawi sekalipun, permintaan kita yang paling wajar sekalipun, belum tentu saudara itu adalah sebuah permintaan yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mencoba saudara berimajinasi dengan diri saya sendiri. Kalau seandainya saudara di dalam usia saya, kemudian saya ini divonis oleh dokter sebuah penyakit tertentu. Dan penyakit ini mengakibatkan saya tidak bisa melayani dengan baik, tidak efektif lagi melayani dengan baik. Wajar gak saudara saya meminta kepada Tuhan? Wajar. Dan saya pasti akan lakukan itu. Tuhan tolong saya. Saya masih ingin melayani lebih panjang lagi. Saya ingin menyelesaikan masa emeritasi saya yang tinggal kurang lebih 13 tahun ini dengan baik. Tuhan tolong saya. Untuk saya bisa diperkenan oleh Engkau. Cabut Tuhan penyakit ini dalam hidupku. Saudara-saudara, tetapi itu saudara di dalam kedaulatan Allah, Tuhan berkehendak lain. Tuhan menyadari bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh Paulus bukanlah bicara tentang duri di dalam daging itu dicabut di dalam dirinya. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh Paulus adalah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang menopang dia, yang memampukan dia untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan menjadi seorang hamba yang berkenan di hati Tuhan. Itu jauh lebih penting bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saudara saya belajar satu prinsip yang penting saudara. Bahwa apa yang baik menurut kita, menurut standar kita, menurut persepsi kita, itu belum tentu hal yang baik menurut Allah. Tetapi apa yang baik menurut Allah, pasti itu juga adalah hal yang baik buat diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara punya enggak pengalaman dengan orang tua. Ya mungkin orang tua saudara itu sangat baik, sangat perhatian, sangat sayang, sangat mencintai saudara. Sebelum saudara mengungkapkan sesuatu, minta sesuatu kepada orang tua. Orang tua itu sudah bisa melihat kebutuhan saudara. Belum saudara ngomong, dia sudah kasih itu kepada saudara. Saudara, saya tidak mengatakan
Ilustrasi ini di dalam relasi seperti Tuhan, lalu saudara kita tidak perlu ngomong kepada Tuhan, tidak perlu minta sesuatu kepada Tuhan, kan Tuhan sudah tahu sebelum saya minta. Bukan itu poin saya. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah orang tua yang berdosa saja, orang tua kita yang tidak sempurna saja saudara. Kalau dia adalah orang tua yang baik, dia betul-betul akan memberikan sesuatu kepada kita berdasarkan kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita meminta kepada orang tua kita, dia sudah berikan itu kepada kita. Maka saudara, kita juga harus mengimani dan mengamini bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh lebih baik dari orang tua terbaik di atas muka bumi ini yang pernah kita punya. Maka Allah pasti memperhatikan kebutuhan kita. Allah kita adalah Allah yang sempurna hikmatnya, sempurna kasihnya, sempurna kuasanya, sempurna kebaikannya. Dan apa yang terbaik di mata Allah bagi kita, itu juga adalah baik buat kita. Dan kita percaya pimpinan Tuhan dan keputusan Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Harta kita, saudara, bisa berubah. Perekonomian kita bisa berubah. Kesehatan kita bisa berubah. Penerimaan, pengakuan orang lain terhadap kita bisa berubah. Segala sesuatu yang saya sebutkan tadi, semua bisa berubah. Maka saudara, janganlah kita mendasarkan kebernilaian, kebermaknaan, keberhargaan diri kita, kepuasan hidup kita, kebahagiaan hidup kita kepada segala sesuatu yang saya sebutkan tadi. Yang bisa berubah-ubah. Tetapi marilah kita menjadikan diri Kristus sendiri. Kita memiliki Kristus. Kita dimiliki oleh Kristus. Itulah sumber kebermaknaan diri kita. Itulah sumber keberhargaan kita. Itulah sumber kebahagiaan kita. Alangkah saudara jika seandainya pendeta muda yang saya kisahkan tadi di awal khotbah ini mengambil sikap seperti ini, menjadikan Kristus itu sumber kebermaknaan dirinya. Bukan aktivitas pelayanan itu yang menjadi sumber kebermaknaan dirinya. Bukan jabatan gembala itu menjadi sumber kebermaknaan dan keberhargaan dirinya. Tetapi dimiliki Kristus dan memiliki Kristus itu sudah lebih dari cukup. Maka saya percaya saudara, pendeta muda itu tidak akan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita, saudara, mungkin kita punya pergumulan-pergumulan tertentu. Mungkin ada di antara kita atau anggota keluarga kita yang divonis oleh dokter, harus makan obat seumur hidup. Mungkin saudara, kita bergumul di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ada orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang berusaha menjatuhkan kita. Yang berusaha untuk mencoreng nama baik kita. Yang mencoba untuk memfitnah kita, apapun juga bentuk duri di dalam daging yang engkau dan saya alami di dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan inilah kesempatan di tengah-tengah kelemahan kita. Kelemahan itu menjadi satu sarana, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kita mengalami dan merasakan kuasa dan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, duri di dalam daging itu seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk memukul keluar rasa percaya diri yang berlebihan pada diri kita. Seolah-olah kita bisa berbuat banyak hal dalam hidup ini tanpa bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bergantung penuh kepada kuasa dan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada tekanan-tekanan hidup yang tidak mudah. Dan mungkin ada masa-masa kami merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Ada masa-masa sepertinya Tuhan sedang membisu berdiam diri terhadap pergumulan kami.
Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu itu menguatkan, menyegarkan hati kami. Biarlah di tengah-tengah kelemahan kami justru menjadi sarana, menjadi alat kami bisa menyaksikan, mengalami kuasa dan anugerah Tuhan yang menopang, yang memimpin hidup kami. Pimpin dan tolong kami Tuhan, untuk kami hidup ini bukan hanya menjadi berkat, bukan hanya berbuah, bukan hanya kami bisa memuliakan dan melayani Tuhan ketika hidup ini lancar, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan dan agenda kami. Tetapi mampukan kami di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, kami tetap memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Hidup kami berbuah, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak mungkin melakukan kebenaran firman ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami sungguh membutuhkan Roh-Mu yang kudus, memimpin kami, menolong kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Mampukan kami untuk hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.